Hai Sobat Jatimers, kembali lagi bersama saya, Mr. Raden. Oke, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu pemimpin cabang pembantu undaan, yaitu Kak Erna. Boleh disapa dulu teman-teman Kak Erna? Oke, hai Sobat Jatimers, we are proud to be Jatimers. Mantap, luar biasa. Sebelumnya thank you banget udah bersedia hadir di dalam podcast Bang Jatim kali ini, karena kita akan membahas tentang hal-hal yang luar biasa. Tapi pada kali ini khususnya bertepatan mungkin dengan ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah itu mengeluarkan uang emisi baru, yaitu tahun 2022. Nah, yang menjadi concern saya adalah mengapa kok bisa ditepatkan dengan ulang tahun Republik Indonesia. Mungkin Kak Erna bisa tahu. Sharing ya. Oke. Jadi kita sebagai lembaga keuangan dari Bank Jatim ingin sharing terkait itu ya. Mungkin di luar sana memang yang mengeluarkan atau meluncurkan uang emisi baru adalah Bank Indonesia. Tetapi di sini kita ingin sharing bahwa yang kami ketahui bahwa kenapa kok diluncurkan uang pecahan baru dengan tahun emisi 2022 ini adalah karena kebetulan bertepatan sekali dengan momentum HUT Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Nah, kenapa itu? Di 77 ini, usia 77 tahun HUT Republik Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan uang edaran baru di tahun emisi 2022. Begitu, Mr. Raden. Oke, mantap. Ya. Jadi memang pemerintah dan juga BI merencanakan pengeluaran uang emisi baru itu memang sudah sejak lama. Jadi ditepatkan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Betul. Pecahan apa saja, Kak Erna, yang dikeluarkan pemerintah beserta BI kira-kira? Iya, jadi karena angkanya kan sakral nih, 77. Mantap. Jadi Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 itu sebanyak 7 pecahan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu diluncurkannya pada tanggal 17 Agustus 2022 kemarin gitu. Pas banget dengan momen itu. Nah, kemudian ada berapa pecahan? Itu ada 7, yaitu mulai dari 100.000, kemudian 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Jadi pas 7 uang pecahan. Begitu, Mr. Raden. Berarti memang pas ya, 7 dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. 7. Iya, 7 pas. Berarti 77. Iya. Oke. Apakah setiap keluaran emisi baru itu desainnya selalu berubah-ubah, atau ya paling nggak kita tahu lah dari awal, dari tahun berapa gitu mesti selalu pahlawan, tapi kan pahlawannya berbeda. Apa memang sengaja seperti itu atau ada alasan lain kira-kira lain? Iya. Jadi desain untuk uang sendiri itu biasanya mengalami perubahan-perubahan ya. Seperti tahun sebelumnya di emisi 2016 itu pasti juga ada perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dijelaskan oleh Bank Indonesia setiap desain baru yang rilis, yang lama itu masih tetap akan berlaku sebelum semuanya itu dicabut atau ditarik dari peredaran. Mengutip dari berbagai sumber, alasan pertama itu adalah keamanan. Jadi fitur keamanan baru itu biasanya dimasukkan pada desain yang baru juga. Karena biasanya bank juga memfasilitasi proses tersebut guna menarik uang edaran lama. Nah, kemudian yang kedua ada alasan untuk ketahanan. Dengan membuat desain yang baru, maka ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Jadi bahan-bahannya itu semakin bagus, seperti kertas, tinta, semua akan dibuat lebih awet, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengubah desain itu tujuannya agar lebih enak dipandang. Jadi bukan cuma cewek aja nih yang sedap dipandang kan ya. Jadi uang yang merupakan keseharian kita temui sebagai alat pembayaran yang sah, itu juga perlu sesuatu yang enak dipandang. Nah, dari desain-desain yang sebelumnya, misalkan nih ada 20.000 dan 2.000 di contoh yang lama. Itu kan warnanya agak sulit dibedakan ya. Nah, sekarang dengan adanya perubahan desain yang terbaru tentunya akan sangat mudah membedakan yang mana uang 20.000, yang mana uang 2.000. Selain itu, untuk perubahan desain ini adalah dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Banyak cerita kan pahlawan kita sudah memberikan banyak kontribusi untuk negara kita. Jadi di dalam desain itu diceritakan bagaimana asal mulanya kemerdekaan kita dan sebagainya melalui gambar atau cerita yang ada di dalam desain terbaru di uang tahun emisi 2022. Seperti itu, Mr. Raden. Berarti kalau bisa saya sedikit simpulkan itu, Kak,
tujuan dari juga selain pemerintah juga mengeluarkan uang emisi baru tersebut adalah untuk pembelajaran yang pertama. Jadi masyarakat akan semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi keuangan karena dibandingkan dengan emisi sebelumnya yang seperti tadi contohnya yang 20 ribuan dan 2.000 tadi, sekarang juga semakin beda dan bahan juga semakin bagus, ya kan? Dan juga ada terpampang foto-foto pahlawan betul, yang menunjukkan bahwa bangsa kita ini berdiri atas jasa para pahlawan. Benar seperti itu ya? Oke. Kalau gitu apa sebenarnya setelah dikeluarkannya uang atau pengeluaran emisi baru itu, apa kemarin itu tanggal 18 atau 17 Agustus 2022 kemarin itu sudah sah? Apa nanti ada lagi tanggal selanjutnya? Memang benar-benar sah tanggal segini disahkannya uang emisi baru seperti itu? Iya. Jadi sejak tanggal 18 Agustus 2022 memang kan dinyatakan bahwa uang tersebut dapat digunakan secara sah. Jadi uang keluaran di tahun emisi 2016 itu tetap akan berlaku sampai dengan dicabutnya uang tersebut. Untuk saat ini keduanya juga masih akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Seperti itu. Berarti selama belum ada kayak SK-nya untuk pencabutan uang yang lama, maka tetap sah ya? Iya. Oke, saya jadi ingat dulu punya 100-an yang warna merah itu loh Kak. Apa sekarang masih berlaku nggak ya kira-kira? 100 yang lama. Yang merah itu loh Kak, yang merah lama itu, ya. Kalau dikumpulin kan banyak banget. Iya. Tapi kayaknya udah. Kayaknya sekarang itu kayaknya uang yang merah itu jadi ini ya, jadi masuk museum atau kalau enggak masuk Figora ya gitu ya. Karena sekarang sudah berganti dengan uang-uang keluaran yang terbaru. Dan bahannya pasti lebih bagus. Iya, kan? Pastinya. Oke, rasanya nggak enak ini kalau kita ini nggak langsung ke tempat mungkin yang bisa menunjukkan perbedaan langsung antara emisi lama dengan emisi baru. Kira-kira Kak Erna tahu nggak tempat yang bisa menunjukkan kita perbedaannya secara langsung? Pengen tahu nih? Wah, pengen banget dong. Kita pengen aja Sobat Jatimers juga ya? Oke dong. Yuk Sobat Jatimers, ikuti kita. Ayo. Nah, Mr. Raden dan Sobat Jatimers, saat ini kita ada di Bank Jatim Cabang Utama, tepatnya di Banking Hall. Tadi kan Mr. Raden pengen tahu nih bagaimana perbedaan secara fisik uang yang lama maupun uang yang baru. Gitu ya. Oke, kita ajak ketemu dengan Mbak Nunis, adalah teller di Bank Jatim Cabang Utama. Yuk ikut. Selamat siang Kak Nunis. Selamat siang Kak. Ya. Jadi kali ini saya akan mengajak Mr. Raden dan juga Sobat Jatimers untuk mengetahui bagaimana sih ciri-cirinya atau seperti apa penampakannya secara fisik ya uang emisi tahun yang baru ini dibandingkan dengan tahun 2016. Mungkin Kak Nunis bisa bantu kita? Baik, saya akan menjelaskan kalau untuk uang emisi tahun 2022 lebih membantu saudara kita tunanetra untuk membandingkan dari pecahan ke pecahan seperti itu. Kemudian untuk yang emisi lama, untuk besarnya ini kurang lebihnya sama. Jadi kalau untuk seperti ini nanti bisa dibedakan dari besar kecilnya ukurannya seperti itu. Ini kira-kira Kak Erna saya bisa pegang-pegang dikit nggak untuk membedakan secara langsung? Boleh. Baik, silakan Bapak. Oke Sobat Jatimers, jadi seperti yang kalian lihat di sini adalah emisi yang baru dan yang dipegang oleh Kak Erna adalah emisi yang lama. Ini dari uang nominal pecahan 1.000, jadi lebih kecil dari emisi yang sebelumnya yang ini. Kemudian ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000. Dan ada yang 100.000. Oke, jadi Sobat Jatimers, terlihat bahwa warna emisi yang baru lebih cemerlang dan istilahnya lebih colorful ya. Tapi tidak merubah gambar pahlawan yang ada di dalamnya. Nah, Kak Erna, di sini saya ada pertanyaan lebih lanjut, tapi nggak enak rasanya kalau kita berdiri aja. Yuk, kita sambil duduk di sana. Nah, Kak Erna, tadi kita udah bahas tentang perbedaan dari emisi lama dan emisi yang baru. Sekarang nih, kalau saya pingin menukar uang emisi lama ke emisi baru, kira-kira bagaimana caranya dan kemana? Ya, jadi masyarakat secara umum tuh dapat melakukan penukaran uang lama dengan 7 pecahan uang baru di 2022 ini melalui pertama di kantor pusat Bank Indonesia, kemudian
Ada 46 kantor wilayah Bank Indonesia juga. Bisa juga di aplikasi pintar.bi.go.id serta di beberapa perbankan terdekat. Dan Bank Indonesia sendiri telah menyiapkan uang baru untuk disalurkan kepada bank dan nantinya bank akan menyalurkan kepada nasabahnya tentunya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Seperti itu, Mr. Raden. Oke, Kak Erna, sangat jelas sekali. Kalau kita pikir-pikir, Kak Erna, permasalahan dengan uang kertas itu adalah gampang, kalau di Indonesia gampang dipalsukan. Kita ingat dulu pemerintah selalu mewanti-wanti kita dengan programnya apa gitu, kalau nggak salah apa ya, mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Erna ya. Kalau uang palsu itu gimana caranya kita bisa terhindar dari uang palsu, dan yang terpenting kalau misal nih saya mendapati ada uang palsu, itu apa yang harus saya lakukan? Ya, oke. Jadi cara menghindari peredaran uang palsu tuh diantaranya dengan menukarkan melalui lembaga resmi demi menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk mendeteksi itu. Tahu apa? Nah, pertama dilihat, diraba, diterawang. Dan ada juga cara membedakan uang palsu yang perlu diingat, khususnya untuk Sobat Jatimers juga, yaitu warna uang jika dilihat dari sudut yang berbeda, warna akan berubah menjadi berbeda juga, tentunya menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian uang asli terdapat rasi Euiron, di mana rasi Euiron adalah gambaran lingkaran kecil pada uang kertas, dan teknologi secanggih apapun tidak dapat menyalin rasi Euiron ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi untuk bahan baku uang asli dan palsu. Uang asli dan palsu menggunakan bahan baku yang sangat berbeda. Kalau uang asli biasanya menggunakan bahan baku dari serat kapas, jadi akan terasa kasar ya ketika disentuh, seperti itu. Nah, ketika menerima uang palsu, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah-langkah. Pertama, tidak membelanjakan uang palsu yang diterima. Kemudian kedua, bisa menyampaikan uang palsu kepada kantor bank terdekat untuk dimintai klarifikasi kepada Bank Indonesia atau bisa mengajukan permohonan klarifikasi kepada kantor bank terdekat. Seperti itu, Mr. Raden. Oke, berarti sangat mudah sekali ya kita sekarang bagaimana membedakan uang palsu dengan uang yang asli seperti itu. Sobat Jatimers, uang kertas dan uang logam yang kalian sekarang masih punyai itu masih dapat kalian gunakan loh. Jadi jangan khawatir dengan uang emisi baru ini, karena Bank Indonesia menginovasi dengan meluncurkan emisi baru ini agar pemahaman dan kebanggaan serta cinta kalian terhadap rupiah itu meningkat. Kejahatan akan uang palsu akan semakin berkurang. Dan juga demi melancarkan transaksi kalian tidak harus menggunakan uang kertas loh. Saat ini Bank Jatim sudah mengeluarkan aplikasi yang bernama J-Connect. Jadi memudahkan kalian dalam bertransaksi. Oke Sobat Jatimers, apakah dengan adanya bincang santai pada siang hari ini akan lebih membuat kalian lebih paham lagi mengenai uang emisi baru yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia? Jika iya, maka jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di YouTube Bank Jatim Podcast. Dan jangan lupa sebarkan berita baik ini kepada orang tua, sanak saudara, dan teman-teman kalian di luar sana. Dan jangan lupa tetap selalu aman dalam menggunakan uang kertas dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada Kak Erna yang sudah bersedia hadir pada podcast Bank Jatim pada siang hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sobat Jatimers, saya Mr. Raden. Saya Erna Vika. Dan salam Jatimers.